Sehingga tindakan-tindakan aparat diperlukan sikap-sikap lugas dan berani untuk melakukan tindakan-tindakan preventif. Lalu muncullah si Gabriel ini di Jawa Barat, dipegang langsung dan dijadikan ketua DPD Ormas. Ya, narasinya sih, kalau bicara langkah, yang pertama bahwa Grip Depok tidak akan memberikan bantuan hukum. Di dalam toleransi yang cukup, dan siapapun ormas di belakangnya harus bertanggung jawab. Dan kita jangan selalu memberikan toleransi, wah ini oknum ormas, tapi ormasnya sendiri tidak diberi sanksi, meremehkan institusi kepolisian. Halo guys, selamat datang kembali di channel Dani TV. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Lagi ramai banget ya, ormas bakar mobil di Depok. Dan Polda Metro Jaya telah menetapkan dari 2 menjadi 5 tersangka kasus pembakaran mobil ya pada Jumat kemarin. Dan kelima tersangka tersebut telah ditahan di Polda Metro Jaya. Proses penyelidikan terhadap kelima tersangka pun sudah berjalan ya. Adapun di antara 5 hasil dari penangkapan, di antaranya ada 1 pelaku wanita. Hebat ya. Seorang wanita bisa menjadi tersangka. Dari kejadian ini, Kang Deddy Mulyadi menyampaikan aksi-aksi ini tidak bisa dibiarkan ya. Dan Kang Deddy Mulyadi menegaskan ya, aparat-aparat punya sikap tegas dan berani dan preventif agar kegiatan ini tidak meluas. Seperti apa videonya, kita langsung cek videonya. Preman atau aksinya disebut aksi premanisme adalah sebuah tindakan yang bersifat kriminal, intimidatif, dan menebar rasa takut di tengah masyarakat. Sehingga pada akhirnya ketika orang takut, orang akan tunduk pada apa yang keinginannya. Dari mulai preman kecil yang pungutan di pasar-pasar, di jalan-jalan, sampai preman-preman besar yang mampu melakukan aksi-aksi secara terorganisir, kemudian juga memiliki ruang wilayah yang sangat luas. Dan tentunya aksi-aksi ini tidak bisa terus-menerus dibiarkan. Pembentukan Satgas Anti Premanisme adalah sebuah langkah bagaimana rasa takut masyarakat hilang. Yang ada adalah rasa nyaman dan rasa aman. Sehingga tindakan-tindakan aparat diperlukan sikap-sikap lugas dan berani untuk melakukan tindakan-tindakan preventif agar kegiatan yang meluas tidak terjadi. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok adalah fakta bahwa menghadapi aksi-aksi tersebut bukan persoalan yang mudah. Jangankan sama rakyat kecil, sama aparat pun berani melakukan perlawanan secara terbuka. Untuk itu, saya menyampaikan ucapan terima kasih pada jajaran Polres Depok yang telah melakukan tindakan-tindakan nyata dan terukur yang didasarkan pada kepentingan penegakan hukum. Saya sekali lagi katakan, pada kepentingan penegakan hukum, sehingga kegiatan-kegiatan aksi yang lebih luas tidak terjadi. Saya ucapkan terima kasih pada jajaran Polda Metro Jaya, pada Pak Kapolda yang telah melakukan tindakan-tindakan yang tegas, sehingga kita semua sebagai warga bangsa merasa nyaman tinggal di wilayah kita masing-masing. Untuk itu, semoga kita bersama bisa bahu-membahu melangkah bersama untuk menjaga tanah yang kita cintai, menjaga lingkungan yang kita harapkan menjadi lingkungan yang ramah dan harmoni dari berbagai tindakan aksi kejahatan, berbagai tindakan kriminal, dan berbagai tindakan aksi premanisme. Mari kita melangkah bersama, hilangkan rasa takut dalam diri kita, karena rasa takut itu justru memberikan ruang bagi kita menjadi orang yang terintimidasi. Salam hormat untuk semuanya. gak nyangka ya videonya bakal seramai ini. Tapi satu hal makin jelas, orang tuh makin sadar kalau Grip Jaya bukan cuma sekedar ormas biasa. Nah, hari ini kita akan bahas lebih dalam, Grip ini sebenarnya buat rakyat atau hanya alat kepentingan segelintir orang. Jadi gini, Grip Jaya ini didirikan sama Hercules Rosario de Marsal.
Mantan raja jalanan yang sekarang berubah jadi tokoh ormas dan politisi. Siapa sih yang nggak kenal dengan sosok ini ya kan? Nah, di belakang dia ada jaringan kuat dan bukan rahasia lagi kalau Hercules pernah dekat banget sama tokoh elit nasional. Bahkan sempat dukung Prabowo waktu Pilpres kemarin. Lalu muncullah si Gabriel ini di Jawa Barat. Dipegang langsung dan dijadikan ketua DPD Ormas. Ya, narasinya sih Ormas rakyat, bantu UMKM, pengamanan, kegiatan sosial. Tapi netizen punya pertanyaan lain. Kenapa Ormas ini kelihatan aktif pas momen politik doang? Nah, banyak orang bilang Ormas kayak gini tuh cuma dijadiin alat mobilisasi massa doang. Soalnya bisa buat pamer kekuatan, bisa buat jaga wilayah. Tapi pertanyaannya, kalau ini benar-benar buat rakyat, kenapa rakyat sendiri merasa gak nyaman? Lihat deh komentar-komentar ini. Hampir semuanya bilang kami nggak butuh grip. Bubarin grip bikin takut, nuansa premanisme masih terasa. Grip Jaya mungkin ngaku udah berubah, tapi di mata warga masih ada trauma, masih ada kekhawatiran. Dan kalau ormas ini beneran mau disebut ormas rakyat, buktiin dong dengan aksi nyata, bukan cuma narasi. Jadi gimana menurut kamu? Ormas atau mesin politik, atau mungkin preman yang terorganisir rapi? Rakyat sih udah tahu jawabannya, tapi kalau kamu gimana? Kalau bicara langkah, yang pertama bahwa Grip Depok tidak akan memberikan bantuan hukum. Karena perbuatannya sudah melanggar, jelas ada ART Grip itu sendiri kan. Gitu. Dan ini perbuatan yang kurang bagus. Apalagi yang dibakar ini kan kendaraan personal negara kan, hal ini kepolisian. Kita anggap ini oknum. Sebab itu kita dari DPC segera akan memberikan instruksi kepada PAC ya Bang Iwan ya, selaku FK dan Komisaris, dan kita sudah koordinasi dengan Ketua DPC Bang Adis untuk memutuskan PAC untuk membekukan ranting harga mati. Memecat yang bersangkutan dari keanggotaan Sudah pasti, karena sudah melanggar aturan organisasi juga kan, ya Bang Iwan ya, Bang Iwan ya. Status yang bersangkutan di Grip sendiri sebagai apa sih? Dia ketua ranting, ketua ranting harga. Artinya gini, saya dengan Bang Adis selaku ketua dan sekretaris DPC Kota Depok ini, mereka sudah duluan ada, sudah terbentuk lebih awal, karena kepemimpinan saya dan Bang Adis ini masa transisi. Kita belum tahu awal pembentukan Harjamu, dia lebih awal ya Bang Iwan dibanding kepemimpinan saya dengan Bang Adis. Jadi mereka sudah duluan masuk Grip sebelum saya dengan Bang Adis. Ya Bang Iwan ya. Ini kebetulan OKK ini. Nah, terkait kejadian ini, apakah ada evaluasi atau investigasi internal dari Grip sendiri terhadap anggotanya? Sudah pasti. Karena kita sudah punya agenda, dan insya Allah, ya mungkin 1-2 minggu ke depan, seluruh PAC sekota Depok akan kita evaluasi. Kita memberikan edukasi kepada teman-teman PAC, kita akan memberikan pembelajaran. Kebetulan DPC Grip di Depok ini kan kita ada yang namanya Dewan Pakar. Nanti insya Allah untuk persoalan tentang hukum, langkah kode etik, ya, tindakan, mungkin itu kan di bawah Dewan Pakar nanti, karena banyak teman-teman advokasi yang kebetulan Bang Andi Tatang bagian dari keluarga besar Grip juga. Insya Allah ke depan Grip Depok ini mungkin pelajaran buat Grip Depok untuk lebih stressing lagi terhadap seluruh anggota, baik itu. Polisi dibakar saat penangkapan ketua Ormas di Depok. Satgas anti premanisme langsung dipertanyakan. Jumat dini hari, 18 April, polisi hendak menangkap TS, pimpinan Ormas yang 2 kali mangkir dari panggilan hukum, tapi massa menyerang. 3 mobil polisi dirusak, 1 dibakar. Anggota DPR RI, Abdullah, soroti kinerja Satgas Anti Premanisme, bentukan Gubernur Jawa Barat. Menurutnya, Satgas yang melibatkan TNI dan Polri seharusnya bisa mencegah konflik seperti ini. Abdullah desak aparat bertindak tegas terhadap pelaku vandalisme. Ia juga tekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat untuk lawan premanisme.
Menurut kamu, Satgas ini masih efektif nggak? Birokrat ini nggak semuanya benar. Ya kan? Bupati gubernur nggak semuanya benar. Ya kan? Jadi jangan seakan-akan hari ini ya kan oknum preman itu adanya cuma di ormas. Maaf, jadi seakan-akan hari ini masyarakat berantas ormas, bukan, berantas oknumnya. Ya kan, oknumnya. Kalau hari ini saya bicara di kantor provinsi, pemerintahan provinsi Jawa Barat memang nggak ada premannya, ya kan. Cuma mereka lebih elit, premannya berdasi tapi lebih sadis. Ya kan, yang mereka makan itu uang rakyat. Jadi kalau nantinya ya kan gubernur akan membentuk satgas premanisme, dia akan mencari preman di tengah-tengah masyarakat yang salah satunya isinya adalah masyarakat itu adalah ormas. Kami juga di Grip Jaya akan membentuk satgas memberantas mafia hukum, mafia yang ada di birokrasi di Provinsi Jawa Barat. Anjing, sumpah cok, ayo cok, ini yang mau jadi ormas nih, kita rebut lahan parkir sini nih. Ini kalau mau daftar langsung aja DM gue ya. Ya sebenarnya kan polisi sudah tahu ya apa skema penangkapan dan siapa yang akan mau ditangkap. Menurut saya ini satu perbuatan yang memang tidak lagi dalam toleransi yang cukup, dan siapapun ormas di belakangnya harus bertanggung jawab. Dan kita jangan selalu memberikan toleransi, wah ini oknum ormas, tapi ormasnya sendiri tidak diberi sanksi. Bagaimana sanksinya? Itu polisi yang tahu mekanisme aturan hukumnya. Dan ini sangat menyepelekan, meremehkan institusi yang luar biasa ini. Lah, bayangin mobil dibakar, dibalik-balik begitu. Ini meremehkan institusi negara ini sebenarnya. Masa kita kalah sama premanisme? Nah, kita serahkan sama polisi. Bagaimana polisi menyikapi ini? Jangan ujung-ujungnya nanti kita tindak tegas, tapi nanti pada ujungnya lemas juga. Atau enggak antar pihak ormas manapun misalnya mengintervensi atau dari mana misalnya gitu. Nah, ini jangan sampai terjadi. Ini sudah meremehkan institusi kepolisian. Bayangin, dengan segampang itu mobil dibakar. Ini kan sudah jelas ini. Ini pokoknya kalau nanti pelemahan dalam tindakan penegakan hukum lemah, rusak polisi. Kita nggak mau ini polisi rusak. Ya, artinya wibawa pihak kepolisian juga dipertaruhkan dari kasus ini ya dalam penegakan hukumnya, Bang Saroni. Sangat. Ini wibawa Jakarta, Polda Metro Jaya dalam hal ini. Kalau tidak disikapi dengan tegas, sudah nggak usah ada Polda Metro, nggak usah ada Polres Depok, udah preman aja semua yang ada ini, gampang. Benar Bang, benar. Oke guys, seperti itu ya beberapa cuplikan video menyampaikan bahwa ya kalau saya sendiri sih sangat tidak setuju ya dengan adanya ormas di Jabar, karena yang dari beberapa komentar atau dari beberapa statement dari warga-warga memang untuk apalah ada ormasnya, tidak ada gunanya itu kan. Oke, dan apa tanggapan kalian tentang video ini? Tulis di kolom komentar dan nantikan video selanjutnya di next reaction. Bye bye.